Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, kita bertemu lagi secara online. Ibu masih membahas bab 3 dan subbabnya juga masih sama seperti minggu lalu. Ini mengenai kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Kalau di minggu lalu Ibu menjelaskan 3 hal yang mempengaruhi kondisi masyarakat Indonesia. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan 2 hal lagi ya. Ini yang pertama, ada pengaruh sistem tanam paksa. Pada tahun 1830, seseorang dengan nama Johannes van den Bos ini menerapkan sistem tanam paksa atau kulturstelsel. Nah, kebijakan ini diberlakukan karena pada saat itu Belanda itu menghadapi kesulitan keuangan akibat beberapa perang yang terjadi. Di antaranya itu ada perang Jawa atau perang Diponegoro dan juga ada perang Belgia. Sehingga pada saat itu salah satu kebijakan Belanda untuk menciptakan pundi-pundi uang kembali itu dengan adanya sistem tanam paksa ini. Nah, anak-anakku, ini beberapa ketentuan sistem tanam paksa ya. Yang pertama itu tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Jadi pada saat itu yang sangat populer itu adalah tanaman teh, tanaman kopi, dan kakao. Nah, jadi setiap rakyat Indonesia yang memiliki tanah itu diminta bagiannya itu 1/5 untuk ditanami tanaman-tanaman tersebut ya, yang kemudian nantinya itu akan dijual lagi ke negara-negara yang lainnya. Namun pada kenyataannya tidak 1/5, tapi sampai setengahnya, setengah bagian para rakyat Indonesia itu tanahnya itu dikuasai oleh Belanda. Dan kemudian yang kedua, kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. Nah, Belanda itu pada awalnya menjanjikan bahwa jika ada tanaman lebih, maka nanti akan dibayarkan lebihnya gitu ya. Tapi pada kenyataannya tidak. Jadi ketika ada tanaman yang lebih itu hasilnya maka akan diambil oleh Belanda tapi tidak dibayarkan keuntungannya kepada rakyat gitu. Kemudian yang ketiga, waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari. Ini tanpa imbalan yang memadai. Makanya pada saat itu banyak rakyat Indonesia, petani-petani yang mati kelaparan gitu ya, karena kelaparan ini pasti kekurangan gizi dan akhirnya ya meninggal begitu saja. Kemudian yang keempat, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak gitu ya, yang tadinya udahlah nggak usah ada pajak gitu, yang penting mah saya bisa nanam tanaman ini di tanah-tanah kalian gitu kata Belanda. Tetapi nyatanya memang enggak, tetap aja harus ada pajaknya gitu ya. Nah, kemudian ini sistem tanah ini membuat banyak pihak itu bersimpati ya, karena sangat merugikan rakyat Indonesia. Sehingga banyak kecaman dari berbagai pihak, tidak hanya dari orang-orang Indonesia saja yang mengecam kebijakan sistem tanam paksa tersebut, tapi juga ada orang-orang Belanda juga yang mengecam kebijakan tersebut. Salah satunya ini ada Baron van Hövell, kemudian ada Douwes Dekker dan L. Vitalis. Sampai akhirnya tahun 1870 kebijakan sistem tanam paksa itu akhirnya dihapuskan. Nah, kemudian yang kedua ini ada perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Kalian bisa lihat ya, di sana ada peta dunia di mana ada wilayah yang ada inset ya, gambar yang diperbesar itu adalah negara Belanda. Itu sangat kecil sekali dibandingkan dengan wilayah Indonesia. Nah, pada saat itu Belanda itu menguasai Indonesia. Kenapa? Padahal Indonesia itu sangat luas wilayahnya. Karena pada saat itu Belanda menganggap bahwa Indonesia itu hanya wilayah kecil saja, karena Indonesia itu kan bentuknya terpisah-pisah ya, terpotong-potong kecil-kecil, padahal kalau disatukan itu sangat luas. Nah,
pada saat itu ada beberapa perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap beberapa penjajah yang datang ke Indonesia. Ada Sultan Babullah ini mengusir bangsa Portugis, kemudian perlawanan Aceh ini oleh Sultan Iskandar Muda. Ada juga ketangguhan ayam jantan dari timur ya. Kemudian ada serangan Mataram terhadap VOC oleh Sultan Agung. Kemudian ada perang Saparua di Ambon oleh Thomas Matulesi atau Patimura. Ada juga perang Paderi di Sumbar, Sumatera Barat yang dilakukan oleh Tuanku Imam Bonjol. Ada juga perang di Ponorogo, kemudian perang Aceh oleh Teku Umar. Kemudian ada perlawanan Sisingamangaraja di Sumatera Utara. Ada juga perang Banjar ini oleh Pangeran Antasari, dan juga perang Jagaraga di Bali oleh Kerajaan Buleleng. Nah, perlawanan-perlawanan tersebut dilakukan karena mereka sangat mencintai negara Indonesia, karena mereka melihat penderitaan rakyat Indonesia itu ketika dijajah oleh Belanda itu seperti apa, oleh Portugis seperti apa gitu ya. Akhirnya mereka melakukan perlawanan dengan dengan alat tempur seadanya gitu ya, sampai akhirnya Indonesia itu bisa merdeka dengan sendirinya. Kalau kalian sangat penasaran dengan cerita-cerita beberapa perlawanan tersebut, kalian boleh baca selengkapnya di buku paket milik kalian. Nah, anak-anakku, itu saja yang bisa Ibu sampaikan di pekan ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Insya Allah kita ketemu lagi di pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.